Mari kita memsiapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan dengan berdoa memohon inspirasi dari Roh Kudus. Roh Kudus, berikan kami inspirasi yang datang dari kebenaran. Engkaulah roh kebenaran. Sentuhlah hati kami supaya kami menangkap sinyal-sinyal kebenaran yang sedang Engkau beritakan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, buatlah hati kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, masih dalam bulan keluarga, kita membaca lanjutan kisah narasi Yusuf. Kita sampai pada Kejadian 43 ayat 29 hingga 34 yang akan kita baca sambil berdiri. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Hari ini firman Tuhan bertema menahan rindu, melepas tangis. Kayak judul sinetron sedikit. Saudara, ini sebuah bagian tetap dalam episode kisah Yusuf yang patut mendapat perhatian kita. Di dunia ini, saudara-saudara, ada banyak saudara kandung yang terpaksa berpisah di masa kecil. Kemudian belasan bahkan puluhan tahun tidak pernah sekalipun berjumpa. Padahal mereka saudara kandung. Ada yang bahkan saling mengira bahwa saudaranya sudah mati. Tetapi ada pula yang akhirnya berkesempatan untuk menikmati reunion, jumpa kembali. Di Amerika, banyak anak-anak foster mengalami nasib yang serupa. Setelah diadopsi pun, mereka dipungut oleh keluarga yang berbeda, sehingga terpaksa berpisah. Sesudah belasan bahkan puluhan tahun baru bertemu kembali. Ada yang sudah tua baru ketemu lagi saudara kandungnya. Perpisahan seperti ini macam-macam alasannya. Umumnya karena status yatim piatu dan karena perang. Saudara sekalian, di Korea, akibat perang pada tahun 1950-1953, banyak kasus serupa terjadi. Adik dan kakak, orang tua dan anak, suami dan istri terpaksa berpisah. Satu di utara, satu di selatan. Pada tahun 2018, atas izin pemerintah masing-masing, Korea Selatan dan Korea Utara, Ham Sung Chan yang umurnya 93 bertemu kembali dengan adiknya Han Dong Chan yang umurnya sudah 79. Mereka berjumpa setelah hampir 70 tahun berpisah akibat perang. Kesiannya, mereka hanya diizinkan bertemu selama 3 hari dan sesudah itu harus pulang kembali ke rumah masing-masing, satu ke utara, satu ke selatan. Itulah jahatnya perang, bukan? Salah satunya memisahkan keluarga dengan cara seperti itu. Bagaimana suasana waktu Ham Sung Chan dan Ham Dong Chan bertemu, saudara-saudara? 3 hari perjumpaan kembali itu tentu saja mengharukan. Mereka berpelukan erat dan lama. Mereka saling memandang serasa tidak percaya, apa betul ini saudaraku? Lalu mereka saling bertanya, bertukar cerita, menghabiskan waktu untuk ngobrol banyak. Dan sudah barang tentu banjir air mata. Ketika diwawancarai, sesudah reuni itu selesai, Ham Sung Chan si kakak mengaku sebelumnya dia berusaha menahan tangis, namun yang terjadi justru sebaliknya. I had told myself, I won't cry, I won't cry, Ham said. But I exploded with tears.
katanya. Tetap saja saudara-saudara, tangisnya meledak. Saat itu, bayangkanlah Yusuf bisa bertemu, bertemu kembali dengan adik kandungnya Benyamin yang waktu dia pergi masih kecil. Bertemu kembali setelah terpaksa dipisahkan oleh keadaan selama 13 tahun. Yusuf melihat lagi adiknya itu. Dia tak kuasa menahan tangis. Tetapi karena dia masih belum mendisclose siapa dirinya, dia masih belum membuka rahasia siapa dia, maka pergilah cepat-cepat ia dari situ menuju ke kamarnya untuk melepas tangis tanpa diketahui orang. Ayat 30 berkata, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Yusuf menangis. Saudara-saudara, apakah Yusuf ini orang yang lembek, lunak hati, sehingga mudah menangis? Kita tahu sama sekali tidak. Tidak satu kali pun pada waktu mengalami kesusahan sejak dibuang kakak-kakaknya itu disebutkan Yusuf menangis. Tidak. Dibanting keadaan yang buruk, Yusuf tidak menangis. Yusuf pria yang tabah, kuat, tangguh, tahan banting. Tapi justru sesudah dia naik takhta, jadi orang nomor 2 di Mesir, sudah enak dan berkuasa, disebutkan 2 kali Yusuf menangis. Ini kali yang kedua. Yang pertama di Kejadian 42 ayat 24, dan sekarang di Kejadian 43 ayat 30. Saudara sekalian, mengapa penulis Kejadian menceritakan baru sekarang ketika sudah kuat 2 kali Yusuf menangis? Mengapa? Sebab menangis tidak selalu harus berarti tanda kelemahan. Menangis bukan monopoli orang lemah. Tidak harus orang menangis itu dia lembek, termasuk pria. Mike Tyson, petinju yang dijuluki si leher beton itu, menangis terseduh-seduh ketika ibunya berpulang. Winston Churchill menangis ketika kota London dibom oleh pasukan Hitler. Raja Daud, penakluk raksasa Goliat itu, menangis ketika dia harus melarikan diri waktu terjadi kudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Yesus juga menangis ketika Lazarus sahabatnya mati. Menangis itu bisa terjadi pada siapa saja. Menangis bukan ditentukan kita pria atau wanita. Menangis itu beyond gender, jenis kelamin. Menangis itu beyond race, kesukuan kita apa.
Menangis itu beyond size, ukuran badan kita. Menangis itu bahasa universal hati manusia. Menangis itu bahasa hati, ekspresi manusia. Tetapi saudara-saudara, kita juga tetap harus tahu kapan sebaiknya kita jangan menangis dan kapan kita sangat wajar menangis. Oleh karena itu, kita kembali pada cerita Yusuf. Perhatikan, di dalam hal menangis, cerita Yusuf terbelah menjadi dua bagian. Bagian pertama, bagian di mana Yusuf justru menderita, tetapi merupakan bagian yang diceritakan Yusuf tidak pernah menangis. Sekalipun ada alasan untuk itu, Yusuf tidak menangis di bagian pertama ini. Dia sesak hati, ya. Dia takut, ya. Dia terkejut, tidak menyangka, ya. Dia kecewa berat, ya. Dia dikhianati, ya. Dia luka tersakiti, ya. Tetapi Yusuf pada bagian ini tidak menangis. Bagian kedua adalah bagian ketika Yusuf sudah lega, dia sudah lepas dari penjara, dia sudah diangkat, dia sudah dimuliakan jadi mangku bumi kerajaan Mesir. Dia punya kedudukan, dia punya keluarga, dia punya harta. Tetapi disebutkan di bagian ini dua kali dia menangis. Tidak ditutupi, Yusuf memang menangis. Dua bagian yang membelah cerita Yusuf dalam soal menangis. Apa artinya ini? Saudara-saudara, artinya kapan kita boleh menangis dan kapan sebaiknya kita jangan menangis, haruslah jelas batasannya. Sebagai manusia, kita boleh menangis, wajar menangis. Bahkan baiklah kita menangis pada waktu yang pantas untuk menangis. Tetapi di lain sisi, sebaiknya kita juga jangan gampang menangis atau sedikit-sedikit menangis, cengeng, karena itu adalah kelemahan yang serius. Kisah Yusuf hendak mengajarkan kepada kita betapa hidup ini harus dijalani dengan tangguh, tough. Kita orang-orang imigran di Amerika tahu artinya tough, bukan? Hidup ini harus dijalani dengan tangguh. Jangan gampang-gampang menangis di tengah segala pergumulan dan perjuangan hidup. Jangan gampang menangis ketika kita ditolak, ketika kita direndahkan, ketika kita dikritik keras, ketika kita dilupakan, atau bahkan ketika kita difitnah dan dikhianati seperti Yusuf. Jangan gampang menangis, sebab hidup ini memang keras. Kalau kita lembek, kita akan dipecundangi oleh hidup ini. Hidup ini sebuah perjuangan, harus dihadapi dengan tangguh, tidak lembek, sedikit-sedikit menangis. Ingat bagian pertama dari cerita Yusuf. Jangan Anda berpikir dengan menangis persoalan akan lekas beres, atau dengan menangis orang akan menolongmu. Yang terjadi
dengan menangis, apalagi sering-sering menangis, orang hanya mengasihani, kesian deh, atau merendahkan Anda, memandang Anda dengan rendah sebagai orang lemah, lembek, dasar cengeng. Atau bahkan ada orang jahat yang ketika engkau menangis minta dikasihani, mereka akan menertawakanmu, entah di depan atau di belakang. That is life. Trust me. Orang akan lebih senang melihatmu menangis daripada tertawa. Sebab kalau kamu menangis, mereka merasa di atas. Itu sifat manusia. Orang lebih suka melihat engkau menangis daripada engkau tertawa. Karena kalau engkau menangis, mereka merasa mereka itu superior di atasmu. Oleh karena itu sampai ada sebuah nasihat yang setengah kelakar, bunyinya begini. Don't tell people your problems. Don't tell people your problems. 90% of people don't care. And the rest, 10%, glad you got them. Jangan cerita apa masalahmu gampang-gampang pada semua orang. 90% orang tidak peduli, dan 10% sisanya senang kamu punya masalah itu. Hidup ini keras. Ada kalanya di dalam hidup kita harus punya kesadaran. No one is interested in your feelings. Tidak ada orang berminat dengan perasaanmu, termasuk kesedihanmu yang kau ungkapkan. Jadi, jangan gampang memperlihatkan tangis atau air matamu di depan manusia. Apalagi menangis sebagai siasat untuk memperoleh belas kasihan orang. Jangan pernah lakukan itu. Itu salah satu sandiwara terburuk dalam hidup ini yang harus kita hindari. Menangis sebagai siasat untuk mendapat belas kasihan manusia. Jangan pernah. Jangan gampang menangis ketika hidup ini sedang tidak ramah padamu. Ketika hidup ini sedang menjatuhkanmu ke bawah. Gampang menangis hanya akan membuat mental kita lembek dan karakter kita lemah. Kedengaran kejam sekali Pak Pendeta. Masa kita nggak boleh menangis? Bagaimana kalau tidak tahan? Bukankah Alkitab berkata, Pak Pendeta, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Alkitab berkata begitu loh Pak Pendeta. Jadi boleh menangis dong. Saya menjawab, jangan salah sangka. Di situ di Mazmur itu disebut menangis dengan tetap berjalan maju menabur benih. Menangis yang nanti disusul dengan sorak-sorai setelah tekun berjuang. Itu adalah air mata kerja keras yang tidak sia-sia. Itu adalah menangisnya orang yang tangguh. Menangisnya orang yang berjuang dengan bekerja keras. Bukan menangisnya orang lembek yang minta belas kasihan. Beda. Apa yang dikatakan oleh Mazmur 126 itu adalah tentang tangisan
orang yang berjuang melawan kerasnya hidup, namun sebagai manusia ada saatnya dia menangis. Menangis bukan sebagai tanda kelemahannya, melainkan tanda kemanusiaannya. Saudara sekalian, sebagai manusia tentu kita tidak bisa menghindar sama sekali dari menangis. Sudah barang tentu dalam perjalanan hidup setiap kita ada titik-titik di mana Anda dan saya mencucurkan air mata, menangis, melepas tangis. Tetapi semoga itu bukan tangisan karena kita lembek, tidak tahan banting, melainkan tangisan karena sejenak kita memang harus melepas beban yang dirasa dalam hati untuk mendapat kekuatan baru melangkah lagi. Ada nasihat yang berbunyi begini: crying doesn't mean you are weak. Sometimes it's what you need to do to get strong again. Menangis bukan tanda bahwa kamu lemah, tidak selalu. Kadangkala itu harus dilakukan, menangis untuk mendapat kekuatan kembali. Apabila ini artinya tangisanmu, menangislah. Bahkan menangis yang wajar, saudara-saudara, diperlukan untuk sehatnya jiwa kita. Ingat cerita Yusuf di belahan yang kedua. Menangis yang sehat diperlukan untuk jiwa kita dalam arti tertentu. Crying is cleansing. Menangis itu pembersihan, pembasuhan jiwa dari beban-beban yang tak tertanggungkan. Beban-beban yang amat menindih jiwa. Beban-beban yang sukar diungkapkan dengan bahasa lain selain melelehkan air mata. Beban-beban duka, kehilangan orang yang dikasihi. Beban hantaman kesesakan yang bertubi-tubi seperti Ayub. Beban keprihatinan yang amat serius seperti ketika Winston Churchill menangisi kota London yang dibom oleh Hitler. Bahkan menangis karena melepaskan kelelahan yang bertimbun, atau karena melepaskan kerinduan yang terpendam karena perpisahan dengan orang yang dikasihi. Seperti Yusuf rindu pada adik kandungnya Benyamin. Apabila itu artinya tangisanmu, menangislah. Saudara sekalian, jadi di antara kedua kutub itu Tuhan sedang membuat kita growing strong. Dibentuknya kita menjadi orang yang getting stronger and stronger dari waktu ke waktu. Di sisi sini ada kutub jangan menangis. Di sisi sebelah sana ada kutub menangislah. Di antara dua kutub inilah kita berjalan dan ditumbuhkan menjadi stronger and stronger dari waktu ke waktu. Jangan sedikit-sedikit menangis. Jangan menangis untuk mencari belas kasihan dari orang manusia.
Atau jangan menangis karena cerminan jiwa yang lembek. Be strong. Don't let someone or something easily let you down. Be tough. Jadilah kuat. Satu sisi. Tapi di sisi yang lain, menangislah apabila saatnya tiba untuk venting out yang memang harus dikeluarkan. Menangislah untuk melepas beban dan kemudian mendapat kekuatan yang baru untuk melanjutkan perjuangan ke depan. Menangislah bukan di hadapan manusia, menangislah di hadapan Tuhan. Menangis di depan manusia itu banyak sia-sianya. Tetapi tiap tetesan air mata kita di hadapan Tuhan matters untuk Tuhan. Tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya, kata firman Tuhan. Menangislah demi pembasuhan jiwamu. Crying is cleansing. Menangislah ketika tiba waktunya. Secara wajar kita menangis seperti Yusuf menangis dalam kerinduan hatinya. Di antara dua kutub ini, jiwa kita bertumbuh, dikuatkan, dimatangkan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.